Gimana kalau hari ini ide jualan kita tuh roll gulung coklat. Nah, ini adalah roti yang lembut, masih tanpa ulen dan mixer. Caranya sangat mudah dan hasilnya itu loh, dalamnya juga melted. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini margarin yang kita cairkan dulu, langsung aja garamnya kita campurkan, aduk dan kita sisihkan. Biarkan sampai suhu ruang ya. Kemudian siapkan 2 kuning telur, campurkan merata seperti ini. Kemudian kita tuangkan ke wadah dan sisakan kurang lebih 1 sendok makan seperti ini ya. Lanjut, tambahkan dengan 70 ml air susu yang hangat, ditambahkan lagi dengan 80 ml, kurang lebih 80 ya. Air yang putih, air putih hangat. Kemudian masukkan gula dan ragi instan. Ini kita campurkan. Jadi tadi total cairannya kurang lebih 150 ml. Kalau udah, kita tambahkan tepung terigu protein tinggi dan kita aduk kembali. Belum. Kita tambahkan lagi dengan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Langsung aja dengan tangan yang polosan begini kita campurkan sampai tercampur seperti ini ya. Nah, adonannya konsistensinya agak lunak. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan pasta pandan atau sesuai selera. Jadi hejok-hejoknya itu dari pasta pandan, wanginya tentunya juga wangi aroma pandan. Nah, tentunya ini juga akan kita campurkan sampai merata, kurang lebih 1 menitan ya. Nah, ini dibolak-balik aja, diangkat sampai memanjang, di folding seperti ini sampai bowl atau wadahnya itu udah terang. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah, di folding lagi, ini dia hasilnya. Nggak terlalu melekat tapi masih lunak, tapi masih melekat juga. Dan ini kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Kalau udah 15 menit tuh dia sudah semakin menyatu, adonannya udah semakin solid. Tapi masih kasar, kita tuangkan aja margarin yang udah bercampur dengan garam. Dan kembali kita folding. Ini kalian bisa lihat aja caranya, diangkat, dibalik kayak gitu ya, membentuk bulatan. Terus sampai margarinnya tercampur merata, udah nggak terlihat lagi seperti ini. Tuh. Terus kita folding dulu, yang pasti sampai merata. Oke, ini dia konsistensi adonannya, tetap lunak ya. Ini akan kita istirahatkan selama 60 menit atau 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat, double size tentunya sesuai suhu ruangannya. Sekarang kita siapkan di sini Mama Meji menggunakan pisang raja. Ini kita bagi 2 dulu. Kalian juga boleh sih kalau untuk 1 roti 1 buah gitu, cuman kok gede banget ya. Disesuaikan aja lah dengan dagangan kalian. Tentunya berpengaruh nanti juga di harga ya. Nah, kita siapkan berapa tadi? 11 pisang yang dibagi 2. Ini udah 1 jam, udah mengembang. Nih, seperti ini kita folding dulu. Adonannya udah elastis ya. Kembali kita folding sebentar biar padat di papan kerja. Kalau udah, iya, ini nggak perlu lagi tangan kita diolesin dengan minyak sayur atau ditambahkan terigu karena udah cukup, adonannya nggak terlalu melekat-lekat banget. Ini kita potong menjadi 11 pieces. 1 piecesnya itu beratnya kurang lebih 51 gram. Tadinya 50, ternyata masih bisa 51. Nah, setiap bagiannya kita folding kembali. Kalian bisa lihat tadi caranya ya. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Nih, caranya seperti ini, ditekan-tekan pada papan kerja, terus di folding membentuk bulatan
setiap bagiannya diarahkan ke bagian tengah. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai semua, kita istirahatkan 15 menit, jadi kita dapat 11 pieces ya. Akan kita bentuk dari urutan yang pertama, dipipihkan, gunakan rolling pin. Bentuk persegi panjang, untuk lebar dan panjangnya disesuaikan dengan panjangnya pisang. Nah, kalau udah persegi panjang begini, kita balik dulu karena bagian yang halus itu ada di bagian bawah tadi ya. Ini kita balik seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal beri isian. Tadi dengan setengah buah pisang ditambah dengan irisan. Di sini Mama Iji menggunakan irisan coklat DCC. Nanti ini akan melted jadinya. Sebenarnya diparut juga bisa sih, tapi lebih bagus kalau masih batangan gitu ya, lempengan. Boleh diisi tambah keju atau apa aja sesuai selera. Gulung 1 kali meliputi isiannya, kemudian jepit kiri kanannya ya, dan kita potong nih seperti ini untuk membentuk rollnya. Nah, kalau udah tinggal kita gulung. Seperti ini. Siapkan loyang dengan baking paper. Ini kita letakkan dengan diberi jarak ya, dan jangan lupa adonannya ditutup sambil kita membentuk adonan yang lain. Nah, ini kita pipihkan dulu. Sekali lagi angkat, tarik sehingga dia melebar. Kemudian beri isian setengah pisang raja. Kalau untuk pisang sih ya sesuai selera aja ya. Kira-kira pisang yang bisa dibuat untuk isian tuh pisang raja, pisang muli, pisang uli, atau pisang apa lagi ya. Karena setiap daerah tuh sepertinya berbeda-beda namanya. Nah, untuk meletakkannya di loyang ini memang sebaiknya jaraknya ini agak lebih renggang lagi ya. Kalau Mama Iji ini terlalu rapat karena tanggung. Seharusnya ini 2 kali pemanggangan, tapi Mama Iji jadikan 1 aja. Dan ini kita proofing 60 menit atau 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Siapkan kuning telur yang tadi, yang sisanya tadi kan, ditambah dengan sedikit air susu. Kita oleskan bagian permukaan atas. Nah, ini udah melembung ya. Ini terlalu rapat sebenarnya. Nanti kalau dibakar itu menyentuh tepi loyang, jadi agak bergelombang sedikit. Kalau bisa kalian 2 kali pembakaran. Kalau udah, kita taburi dengan wijen tadi, wijen putih, dan siapkan oven yang sebelumnya udah kalian panaskan terlebih dahulu kurang lebih 20 menit. Dan kita panggang 20-25 menit atau sampai matang sesuai dengan oven masing-masing ya. Pada resep asli itu 20 menit, Mama Iji ternyata 25 menit. Nah, ini agak melengkuk-lengkuk karena terlalu sempit tadi tempatnya. Kalau kita sekaligus panggang menggunakan rak atas dengan rak bawah itu kurang baik hasilnya. Jadi harus 2 kali pemanggangan dengan jarak yang agak renggang. Nah, ini kita gunakan plastik OPP ukuran 15x15 cm. Tidak Mama Iji letakkan dibungkus di dalamnya, tapi kalau kalian mau bungkus di dalamnya juga nggak masalah. Jadi hanya diliputi aja, kemudian tempelkan deh stiker atau nama usaha roti kalian. Nah, jadi itu tadi ya. Dari 11 pieces ini, agar hasilnya itu merata, nggak melengkung-melengkung gitu, kalian 2 kali pemanggangan kalau ovennya yang ukuran 33 liter. Kalau oven yang lebih besar kan tentunya bisa sekaligus masuk dalam 1 rak. Nah, begini nih, rotinya lembut, dalamnya melted. Pastinya akan laris manis. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.